Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan ini saya akan coba sharing tentang pendahuluan statistika. Oke, kita langsung aja. Oke, yang pertama, apa sih itu statistika gitu kan? Statistika itu pasti kan sering kalian dengar ya dalam keseharian kalian. Tapi apa sih statistika itu sebenarnya? Nah, sebelum kalian mengartikan sendiri tentang statistika itu apa, kita bisa cari dulu beberapa kata yang terkait dengan statistika. Misalnya, ilmu. Oke, statistika itu pasti merupakan ilmu. Makanya dia kita pelajari di sini gitu ya. Logikanya karena dia ilmu, maka kita pelajari di sini. Nah, terus apalagi yang terkait? Misalkan data. Statistika itu nggak bisa dilepaskan dari data. Kenapa? Karena memang statistika itu ilmu yang mempelajari tentang data. Di dalamnya itu ada gimana sih cara pengumpulan data gitu ya. Nah, gimana sih cara menganalisis data gitu. Ini misalkan kata berikutnya teknik gitu. Gimana sih teknik pengumpulan data? Gimana sih teknik pengolahan data, penganalisisan data sampai penafsiran data gitu ya. Semua ini itu terkait dengan yang namanya statistika gitu. Nah, sekarang coba kalian artikan sendiri statistika itu apa. Tapi sebelumnya kalian boleh baca referensi dari beberapa ahli. Misalkan yang pertama dari Olson. Katanya statistika itu adalah ilmu untuk menjawab pertanyaan. Betul, statistika itu adalah ilmu. Kenapa dia bisa menjawab pertanyaan? Karena di dalamnya ada ini. Ada teknik untuk mengumpulkan data, mengolah data, dan data-data tersebut nanti setelah diolah, setelah dianalisis, itu dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang ini gitu. Nah, data di sini catatannya itu harus data empiris. Apa sih sebenarnya data empiris itu? Data empiris itu adalah data yang nanti didapatkan dari hasil observasi, dari hasil pengamatan kalian gitu. Itu data empiris. Jadi datanya tidak bisa dibuat seenaknya, tapi harus benar-benar data yang real, data ilmiah ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga pendapat dari Furqon. Katanya statistika itu adalah bagian dari matematika. Bagian dari matematika yang membahas apa? Nah, ini ya jelas, membahas tentang bagaimana sih cara mengumpulkan data yang baik dan benar? Bagaimana sih cara mengolahnya, menganalisisnya? Bagaimana sih cara menyajikan data gitu ya, supaya data tersebut dapat disajikan dan dibaca oleh umum secara umum gitu ya. Oke, gimana sih cara menafsirkan data gitu? Itu merupakan pengertian dari statistika. Oke. Selanjutnya, jenis statistika. Jenis statistika itu banyak dan mungkin tidak bisa dibahas semua di sini ya. Di antaranya aja, misalkan ada statistika berdasarkan orientasi pembahasan. Jadi, kalau berdasarkan orientasi pembahasannya, statistika itu dibagi dua. Ada statistika matematika, ada statistika terapan. Kalau statistika matematika itu orientasinya atau pembahasannya itu pada pemahaman model-model atau teknik-teknik statistika secara matematis gitu ya, teoritisnya. Jadi bahasnya itu lebih ke area matematik. Makanya di matematik ya, di jurusan matematik itu ada mata kuliah khusus yang namanya statistika matematika. Nah, kalau statistika terapan itu orientasi pembahasannya lebih ke konsep-konsep atau teknik-teknik yang berkaitan dengan penggunaan statistika tersebut gitu. Misalnya dia digunakannya di bidang apa, maka kita pakai pembahasan statistika terapan di bidang tersebut. Nah, selanjutnya ada berdasarkan tujuan analisisnya. Berdasarkan tujuan analisisnya, statistika dibagi dua. Ada statistika deskriptif, ada statistika inferensial. Kalau statistika deskriptif itu sifatnya memberikan gambaran atau merangkum data. Kan deskriptif, deskripsi, menggambarkan. Dia itu menggambarkan dari data-data yang ada. Data-data yang ada itu dirangkum, kemudian dijelaskan gitu. Secara rinci seperti apa. Kalau statistika inferensial, itu tujuan analisisnya itu adalah menarik kesimpulan dari sesuatu, menggeneralisasi gitu ya. Jadi
poin dari statistika inferensial itu adalah menarik kesimpulan atau menggeneralisasi. Jadi ketika kita misalkan nanti punya sampel, sampel itu adalah bagian dari populasi, bagian dari sesuatu yang kita teliti ya, maka nanti kita bisa melakukan generalisasi terhadap populasi. Jadi ketika kita mengambil sebagian, nantinya kita bisa melakukan generalisasi pengumuman terhadap keseluruhannya seperti itu. Nah, statistika inferensial ini dibagi menjadi dua. Ada statistika parametrik, ada statistika non parametrik. Jadi nanti kalian akan belajar lebih jauh tentang statistika parametrik dan non parametrik ini. Jadi nanti di statistika inferensial itu ada beberapa persyaratan. Ketika persyaratannya dipenuhi ke parametrik, berarti yang akan kalian gunakan yang parametrik. Tapi ketika nanti persyaratan-persyaratan parametrik tidak dipenuhi, maka yang kalian gunakan adalah statistika non parametrik. Nanti ini dibahas lebih jauh ya. Oke, selanjutnya jenis statistika berdasarkan jumlah variabel terikat. Nah, variabel ini apa? Variabel nanti dijelaskan di bagian selanjutnya ya. Oke. Nah, menurut atau berdasarkan jumlah variabel terikatnya, statistika itu dibagi dua. Ada statistika univariat, ada statistika multivariat. Kalau univariat berarti jumlah variabel terikatnya satu, uni. Kalau jumlah variabel terikatnya banyak, berarti multi, atau dinamakan statistika multivariat gitu ya. Nah, nanti biasanya akan kita bahas di sini yaitu univariat ya, bertahap. Jadi variabel terikatnya satu dulu. Nah, selanjutnya ada berdasarkan bidang penggunaannya. Pastinya yang ini banyak ya. Tergantung di bidang apa statistika ini digunakan gitu. Bisa di pendidikan, berarti namanya statistika pendidikan. Bisa di pertanian, namanya statistika pertanian. Bisa di biologi, bisa di bahasa Inggris, dimanapun gitu ya, dan lainnya. Oke, kemudian kita berbicara tentang data. Data itu apa sih? Data itu sesuatu yang bisa kita kumpulkan, bisa kita gunakan, bisa kita olah ya, datum gitu ya. Bisa berupa angka, bisa juga berupa non-numerik ya. Itu data yang bisa kita gunakan untuk menjawab sebuah permasalahan juga gitu. Nah, data ini sendiri itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Kalau berdasarkan sifatnya, data dibagi menjadi dua. Ada data diskrit, ada data kontinu. Kalau data diskrit itu apa? Data diskrit itu data yang diperoleh dari menghitung. Nah, jadi kuncinya itu adalah menghitung gitu. Ini kunci dari diskrit. Kalau kunci dari data kontinu itu apa? Data kontinu itu data yang dapat kita peroleh atau bersifat dari hasil pengukuran. Beda ya. Coba kalian bedakan antara pengukuran dengan menghitung gitu ya. Pengukuran, mengukur, dan menghitung. Bedanya apa? Kalau menghitung, contohnya jumlah penduduk gitu kan, itu dihitung. Banyak anak gitu, banyak siswa, itu kan dihitung ya, jumlah siswa itu dihitung. Kalau yang diukur apa? Yang diukur misalkan tinggi badan gitu ya, suhu, itu kan diukur. Nah, tentu data yang dihasilkannya juga beda gitu kan. Nah, kemudian berdasarkan jenisnya. Kalau berdasarkan jenisnya, data dibagi dua. Ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Kalau data kuantitatif itu datanya berupa angka ya, jadi datanya numerik. Kalau data kuantitatif dia bisa langsung diukur gitu, karena dia sudah berupa angka, berupa bilangan. Nah, kalau data kualitatif itu biasanya datanya berupa penjelasan, jadi non numerik biasanya. Jadi datanya penjelasan, jadi non numerik ya, jadi dia berupa penjelasan, non numerik, bukan angka gitu ya. Oke, kemudian ada berdasarkan skala pengukurannya. Oh iya, lupa. Kalau data kuantitatif misalkan data apa? Misalkan data nilai siswa gitu ya. Itu kan kuantitatif. Kalau kualitatif misalkan data gambaran keadaan kelas, itu data kualitatif. Nah, kalau berdasarkan skala pengukurannya, data itu dibagi menjadi 4. Ada data nominal, ada data ordinal, ada data interval, dan ada data rasio.
Data nominal itu seperti apa? Data nominal itu data kategorial, jadi datanya itu dikelompokkan, tapi dia tidak menunjukkan tingkatan gitu ya. Dia bukan tingkatan, jadi kategorialnya ada, tapi tidak menunjukkan tingkatan gitu. Jadi kayak gimana misalkan pekerjaan itu kan bisa kita kategorikan ya, misalkan guru, petani, polisi misalkan, itu kan ada kelompok-kelompoknya, tapi dia tidak menunjukkan tingkatan gitu kan, tidak ada perbedaan ketika misalkan pekerjaannya guru, polisi gitu, tidak ada yang mana lebih unggul dan mana yang di bawahnya. Nah, berbeda dengan data ordinal. Kalau data ordinal dia kategorial dikelompokkan, tapi dia menunjukkan tingkatan gitu. Contoh data ordinal itu kayak gimana? Kalau di penelitian ya, contoh data ordinal itu kayak angket skala gitu. Kalian mungkin pernah lihat angket yang isinya tuh ada misalkan sangat tidak setuju STS gitu. Terus misalkan TS atau tidak setuju. Kalau kalian belum pernah lihat ini, kalian bisa coba buka-buka skripsi ya, biasanya ada. Nah, STS, SS gitu ya, sangat setuju. Ini pakainya skala Likert. Nah, jadi ini tuh ada tingkatan sangat tidak setuju, normal, setuju, sangat setuju. Ini ada tingkatannya, dan tiap-tiap kategori ini gitu ya ada tingkatannya. Misalkan sangat tidak setuju poinnya 1, tidak setuju 2, normal 3, misalkan setuju 4, sangat setuju 5. Nah, kalau ini kategorial tapi ada tingkatannya di sini, berbeda setiap kategorinya gitu. Itu namanya data ordinal. Nah, kalau data interval itu apa? Kalau data interval itu data yang jaraknya itu sama dan ditandai biasanya dengan tanda seperti ini. Misalkan 1 sampai 5. Berarti kan jaraknya berapa? Dari 1 ke 5. Berarti yang ini kalau misalkan di sininya 6 berarti sampai 10 gitu. Jadi jarak antara satu data dan data yang lain itu selalu tetap. Ini yang dinamakan dengan data interval. Kalau data rasio apa? Data rasio itu adalah data yang absolut. Dia sudah benar-benar pasti gitu nilainya. Contohnya apa? Nilai ulangan gitu, nilai tes, itu kan sudah termasuk data rasio. Dia nilainya sudah pasti gitu dan bisa langsung kalian olah. Oke, seperti itu ya. Oke, setelah kalian tahu tentang statistika dan data, sekarang kita masuk ke penelitian. Apa sih penelitian itu? Ini akan kalian lakukan nanti ketika kalian menyusun tugas akhir ya, skripsi. Oke, kita coba cari dulu kata-kata yang terkait sama penelitian. Misalnya, uji coba, apalagi pengamatan, apalagi populasi atau sampel. Oke. Nah, penelitian ini sebenarnya tidak selamanya harus uji coba. Dia bisa juga hanya pengamatan. Apa bedanya? Kalau penelitian uji coba, berarti ketika kalian melakukan penelitian, kalian melakukan treatment atau percobaan. Misalkan kalian mau menguji cobakan model pembelajaran di sebuah kelas. Berarti kalian menguji coba model itu gitu. Kalian terapkan model itu selama penelitian kalian gitu. Tapi kalau penelitiannya hanya pengamatan, berarti misalkan kalian mau mengamati pembelajaran di sekolah. Kalian misalkan mau mengamati siapa? Kelas A. Kalian mengamati di kelas A dari mulai siswanya, gurunya, hanya diamati tanpa kalian terjun langsung untuk memberikan treatment atau perlakuan gitu ya. Hanya diamati saja. Nah, penelitian juga berhubungan sama populasi atau sampel. Siapa populasi atau sampel ini? Populasi atau sampel ini yang tadi partisipan dari penelitian, sesuatu yang kalian uji coba, sesuatu atau subjek yang diuji coba, subjek yang diamati. Itu adalah populasi atau sampel. Bedanya kalau populasi itu adalah keseluruhan. Kalau sampel adalah bagian dari populasi gitu ya. Misalkan kalian mau ngambil populasinya siswa kelas 10. Nah, sampelnya misalkan bisa kelas 10A dan 10B gitu. Pengambilan sampel juga ini ada aturannya. Nanti bisa kalian baca-baca lebih lanjut ya tentang teknik pengambilan sampelnya. Nah, ini juga ada menurut pendapat beberapa ahli. Katanya penelitian itu adalah menurut J, proses sistematik
katanya untuk menjawab suatu pertanyaan. Betul ya. Jadi yang namanya penelitian, kan kalau kalian meneliti itu kan kalian berarti punya sebuah permasalahan yang harus dijawab. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kalian itu harus membuat sebuah prosedur atau sebuah apa ya, sebuah rancangan yang sistematik gitu. Kenapa? Supaya nanti melalui tahapan-tahapan itu pada akhirnya pertanyaan penelitian kalian itu dapat terjawab gitu. Nah, melakukan penelitian itu harus gimana? Nah, ini dilengkapi sama Nasution, katanya harus cermat, teratur gitu. Betul. Ketika kalian melakukan penelitian itu kalian harus cermat. Cermat yang dimaksud adalah jeli, melihat apa saja yang terjadi selama penelitian gitu. Apa saja hal-hal yang nanti bisa kalian ambil untuk nanti membahas penelitian, hasil penelitian kalian gitu. Jadi harus benar-benar cermat, harus teratur, tidak boleh saya mah lagi malas penelitiannya, nggak jadi aja penelitian. Nah, nggak boleh kayak gitu. Jadi harus konsisten, harus teratur gitu ya. Nggak boleh malas, nggak boleh loncat-loncat gitu. Harus sesuai dengan prosedurnya secara sistematik gitu. Oke, nah jenis penelitian sekarang. Jenis penelitian itu macam-macam, misalkan berdasarkan jenis data dan analisisnya. Berdasarkan jenis data dan analisisnya, penelitian itu dibagi menjadi penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kualitatif jelas datanya pasti data kualitatif ya, data kualitatif. Biasanya datanya itu bukan berbentuk angka. Jadi kalau penelitian kualitatif itu penelitiannya itu lebih natural, lebih apa adanya gitu. Nah, analisis datanya itu harus mendalam kalau di penelitian kualitatif gitu. Jadi penelitian kualitatif itu mungkin saja ruang lingkupnya hanya kecil gitu, sempit, tapi semua hal-hal yang terkait itu harus digali oleh peneliti secara mendalam pada penelitian kualitatif gitu. Nah, pembahasannya itu sangat dalam, sangat luas di kualitatif meskipun penelitiannya dalam lingkup yang kecil, tapi harus sampai akarnya gitu, harus dalam dibahasnya. Biasanya penelitian kualitatif ini analisisnya itu lebih bersifat subjektif. Karena intinya itu adalah si peneliti itu sendiri, bagaimana si peneliti memandang hal-hal yang terjadi selama proses penelitian gitu. Ini sifatnya lebih subjektif gitu, lebih terbuka gitu ya, terbuka terhadap sesuatu yang terjadi selama proses penelitian. Nah, kalau penelitian kuantitatif ini jenis datanya sudah pasti data kuantitas gitu ya, numerik. Kalau penelitian kuantitatif ini jadi dia lebih apa ya, lebih sistematis. Kenapa lebih sistematis? Karena nanti ada hipotesis di sini, ada instrumen. Kalau di kualitatif instrumennya itu peneliti sendiri ya, bisa sih ditambahkan dengan instrumen-instrumen lainnya. Nah, kalau di kuantitatif itu instrumennya itu harus jelas, misalkan berupa apa, berupa tes. Yang jelas instrumen itu nantinya bisa kalian gunakan atau bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Datanya untuk apa? Untuk menjawab hipotesis ini gitu. Nanti lebih jauh dibahas di hipotesis ya. Oke. Nah, di kuantitatif ini sifatnya itu analisisnya itu lebih objektif. Kenapa dia lebih objektif? Karena sesuatu yang dibahas itu sesuai saja dengan instrumen gitu, yang dibutuhkan saja, sesuai dengan instrumen yang sudah disusun, sesuai dengan rancangan yang sudah disusun. Jadi dia lebih berfokus pada kerangka yang ada aja gitu. Dan nantinya penelitian kuantitatif ini tujuannya itu adalah menggeneralisasikan seperti yang tadi sudah dibahas sebelumnya gitu ya. Nah, terus menurut tingkat penjelasannya ada penelitian deskriptif, ada penelitian komparatif, dan ada penelitian asosiatif. Kalau deskriptif berarti penjelasannya itu mendeskripsikan, menggambarkan gitu ya, itu deskriptif. Jadi digambarkan sejelas-jelasnya gitu ya, itu deskriptif. Kalau komparatif jadi penjelasannya itu membandingkan
Misalkan kalian membandingkan model pembelajaran A dengan model pembelajaran B. Berarti nanti dijelaskannya gimana perbandingan model pembelajaran A sama B gitu. Terus aja dibandingkan gitu. Nah, kalau asosiatif itu hubungan. Dia hubungan kalau asosiatif. Jadi nanti penjelasannya kalian menghubungkan sesuatu dengan sesuatu. Misalkan menghubungkan model pembelajaran sama kemampuan. Ya terus aja itu yang dibahas. Hal-hal yang terkait dengan hubungan antara keduanya gitu ya. Oke. Nah, kemudian metode penelitian. Metode penelitian banyak. Nah, di sini banyak banget ya. Ada deskriptif, studi kasus, survei, korelasi, eksperimen, R&D. Ini saya rasa udah cukup jelas ya. Nah, kalau deskriptif seperti tadi, dia memang metodenya mendeskripsikan, menggambarkan. Kalau studi kasus, dia mempelajari kasus tapi secara mendalam. Jadi, kalau metodenya studi kasus, jadi memang dimulainya itu dari kasus. Contoh kasus keterlambat sekolah misalkan. Itu diteliti, dipelajari kasusnya gitu. Misalkan siapa aja yang sering terlambat, misalkan penyebabnya apa aja, backgroundnya gimana yang sering terlambat. Nah, itu dipelajari secara mendalam gitu ya. Kemudian survei. Survei itu metodenya itu mengumpulkan informasi. Jadi survei itu biasanya sering dilakuin, contohnya itu sama yang BPS. Biasanya mereka suka datang dari rumah ke rumah ya. Suka datang dari rumah ke rumah, misalkan mensurvei penggunaan garam per minggu misalkan atau per bulan gitu ya. Itu biasanya disurvei. Kalau korelasi jelas melihat hubungan. Misalkan hubungan antara model pembelajaran dengan kemampuan apa gitu ya. Kalau eksperimen, nah ini yang sering dipakai di penelitian pendidikan ya, eksperimen. Biasanya sih eksperimennya eksperimen semu karena tidak semua dikontrol. Kalau eksperimen itu kan sejatinya semuanya tuh dikontrol gitu, dimanipulasi, diobservasi. Jadi sampelnya pun seharusnya ini ya dikontrol juga gitu. Tapi kan kalau kita meneliti di sekolah, sampel tidak bisa kita kontrol seutuhnya karena sudah memang dikelompokkan dari sekolahnya gitu. Kayak yang terakhir R&D. R&D itu penelitian dengan metode lebih ke mengembangkan atau menyempurnakan sesuatu yang sudah ada. Jadi dari sesuatu yang sudah ada itu kemudian dikembangkan dan diteliti dengan harapan akan menjadi lebih baik gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini peubah penelitian atau variabel penelitian yang tadi. Variabel penelitian itu apa? Variabel penelitian itu adalah sesuatu yang dapat diukur, sesuatu dari penelitian kita yang dapat diukur. Sesuatu dari penelitian kita yang dapat diukur. Variabel ini sendiri harus jelas ya, jelas dapat diukur. Kenapa? Karena kalau dia tidak dapat diukur, nanti data yang dihasilkan pun kan bias gitu, karena kita nggak bisa membuat instrumen tentang sesuatu yang tidak bisa diukur gitu. Nah, variabel penelitian ini sendiri terdiri dari variabel terikat, variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel moderat atau moderator. Nah, variabel terikat ini apa? Nah, kuncinya variabel terikat itu adalah dipengaruhi. Kalau variabel bebas, kuncinya adalah mempengaruhi gitu. Itu aja kuncinya. Jadi kalau misalkan nih kalian punya model pembelajaran dan kemampuan, coba pakai logikanya. Apakah model pembelajaran mempengaruhi kemampuan atau kemampuan yang mempengaruhi model pembelajaran? Oke, jawabannya pastikan model pembelajaran yang mempengaruhi. Maka yang menjadi variabel bebasnya itu adalah model pembelajaran. Kenapa? Karena dia mempengaruhi kemampuan gitu. Dan atau kemampuan ini dipengaruhi oleh model pembelajaran. Jadi kalau variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Atau kebalikannya, variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas kayak gitu. Nah, kalau variabel kontrol apa gitu? Nah, kalau variabel kontrol ini adalah variabel yang mempengaruhi, tetapi keberadaannya itu dikontrol gitu. Jadi dia itu variabelnya itu dikendalikan gitu sehingga hubungannya itu
tidak lagi dipengaruhi oleh faktor-faktor luar yang diteliti. Misalnya apa nih? Misalkan kalian kan tadi punya model pembelajaran, kalian punya kemampuan. Nah, ketika proses penelitian sebenarnya kan ada variabel-variabel lain gitu. Misalnya apa ya? Alat pembelajaran misalkan. Alat pembelajaran atau bahan pembelajaran. Nah, kan sebenarnya ini tuh mempengaruhi variabel-variabel yang lainnya gitu. Tapi keberadaan mereka ini dikontrol gitu, disesuaikan, didesain sedemikian rupa sampai akhirnya dia tidak lagi gitu, tidak lagi apa namanya? Tidak lagi dipengaruhi oleh faktor-faktor luar gitu. Kan bisa aja misalkan bahan ajarnya dipengaruhi misalkan sama faktor apa ya, faktor teknologi misalkan. Nah, itu tuh sudah dikendalikan, sudah didesain sedemikian rupa sehingga nanti tidak dipengaruhi lagi oleh variabel-variabel luar gitu. Nah, kalau variabel moderator apa? Kalau moderator itu yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat dan variabel bebas. Biasanya dia bisa jadi variabel independen kedua gitu. Mempengaruhi di sini bisa dalam arti apa namanya? Menguatkan, bisa dalam arti melemahkan ya. Oke, selanjutnya hubungan peubah penelitian. Ini sudah jelas juga sepertinya. Ada kausal, sebab akibat, ada korelasional hubungan, dan ada perbandingan. Kalau kausal misalkan contohnya apa ya? Model pembelajaran A dapat meningkatkan kemampuan B atau kemampuan A misalkan. Jadi kan karena model pembelajaran A maka mengakibatkan kemampuan A meningkat gitu. Nah, itu sebab akibat. Kalau hubungan misalkan hubungan antara model pembelajaran A dengan kemampuan A gitu. Jadi hubungan variabelnya itu menunjukkan sebuah hubungan. Nah, kalau perbandingan itu membandingkan. Misalkan ada model pembelajaran A, ada model pembelajaran B, ada kemampuan A misalkan. Maka nanti dibandingkan, misalkan perbandingan model pembelajaran A dan B terhadap kemampuan A gitu, atau terhadap kemampuan B. Nah, kayak gitu ya. Itu membandingkan. Oke, selanjutnya prosedur penelitian. Nah, ini bagian yang penting ya dan harus dilakukan secara sistematis. Nah, yang pertama, merumuskan masalah. Hati-hati ketika kalian melakukan penelitian, tentu kalian akan memilih dulu masalah penelitian kalian ya. Nah, masalah itu harus benar-benar kalian rumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Kenapa masalah harus dirumuskan? Supaya nantinya tidak melebar gitu, tidak kemana-mana, pembahasannya pun nanti tidak kemana-mana. Jadi terfokus pada masalah yang sebenarnya ingin diangkat itu apa gitu. Jadi gitu ya, masalah yang ingin diangkat itu apa gitu. Kemudian merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis ini apa? Hipotesis ini biasanya adanya di penelitian kuantitatif. Hipotesis ini adalah jawaban sementara atau dugaan sementara dari jawaban perumusan masalah kalian, jawaban pertanyaan penelitian kalian gitu. Jadi ketika kalian punya pertanyaan penelitian, kalian duga dulu jawaban dari pertanyaan kalian itu apa gitu. Nah, buat menyusun hipotesis atau menduga, kalian nggak bisa semaunya. Nggak boleh semaunya gitu. Tapi kalian harus membaca dulu referensi-referensi atau literatur yang terkait dengan permasalahan ini gitu. Yang tadi kalian tentukan. Nah, setelah kalian baca referensi-referensi literatur, maka barulah kalian bisa menduga secara ilmiah dan merumuskannya dalam sebuah kalimat hipotesis. Misalkan, kalau rumusan masalahnya apakah model pembelajaran A misalkan dapat meningkatkan kemampuan A? Nah, itu pertanyaan penelitian. Nah, hipotesisnya misalkan setelah kalian baca literatur ternyata benar, maka hipotesisnya adalah model pembelajaran A dapat gitu, dapat meningkatkan kemampuan A. Nah, jadi dijawab di sini. Apakah jawaban kalian ini pasti benar? Belum tentu, karena kan tadi sifatnya itu hanya dugaan. Bagaimana menyimpulkan itu benar atau tidak? Maka harus dilakukan uji hipotesis nanti. Di mana? Di sini, di analisis data gitu. Nah, setelah perumusan hipotesis, ini identifikasi peubah ini sebenarnya bisa dilakukan juga di awal ya.
Identifikasi peubah itu tadi, kalian harus bisa benar-benar mana yang variabel terikatnya jelas, mana yang variabel bebasnya juga jelas. Jangan sampai nggak jelas mana yang terikat, mana yang bebas, atau bahkan lebih parahnya nggak jelas variabelnya mana, variabelnya bisa diukur nggak gitu. Jadi ini harus jelas ya. Nah kemudian jantungnya ini, rencana penelitian ini harus disusun secara matang. Kenapa harus disusun secara matang? Karena kalau ini tidak matang maka ke bawah sini berantakan. Di rencana penelitian ini kalian harus menentukan kapan kalian membuat atau mengurus perizinan untuk penelitian. Kemudian kapan kalian akan melaksanakan penelitian. Ketika kalian melaksanakan penelitian, apa saja hal yang kalian butuhkan gitu dari A sampai Z secara rinci, termasuk instrumen. Instrumen untuk menjawab nanti pertanyaan penelitian itu harus jelas. Tidak boleh ada yang terlewat. Karena kalau ada yang terlewat nanti di pengumpulan data ini tidak akan benar gitu. Kenapa? Karena nanti bisa aja setelah beres penelitian ternyata datanya kurang gitu. Makanya harus matang di sini, jelas data apa yang dibutuhkan, data apa saja, maka nanti dikumpulkan pada saat penelitian di sini. Kalau data yang dikumpulkan sudah sesuai sama harapan kan nanti tinggal dianalisis gitu. Analisisnya pakai apa? Tergantung penelitian kalian. Apakah penelitiannya kualitatif, apakah penelitiannya kuantitatif, itu nanti analisis datanya beda gitu. Dan penyajian datanya juga beda. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah kemudian setelah datanya dianalisis, disajikan, pasti ditafsirkan. Dijelaskan di sini data yang kalian dapatkan itu penjelasannya seperti apa supaya dapat dimengerti oleh pembacanya nanti gitu. Datanya ditafsirkan gitu ya. Setelah itu kemudian ditarik kesimpulannya. Maka kalau sudah ditarik kesimpulan berarti sudah selesai gitu. Oke, segitu mungkin. Nanti untuk bagian selanjutnya tentang penyajian data statistika ya. Di antaranya tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, ogive, dan diagram. Tapi tidak akan dibahas sekarang. Ini nanti dibahas di bagian selanjutnya. Oke ya, mungkin bagian yang ini dicukupkan dulu sekian. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.